Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Jendela Istana. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menunjukkan kenaikan dari 5,39% menjadi 5,61%. Bukan sekedar angka, tetapi sinyal bahwa Indonesia sedang bergerak menuju fase baru. Fase di mana Indonesia ekonominya tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai melaju lebih cepat. Di saat banyak negara masih berjuang menahan perlambatan, Indonesia justru mulai melaju. Perlahan namun pasti, angka demi angka menunjukkan bahwa roda ekonomi nasional tidak hanya bertahan, tapi mulai berakselerasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, sebuah pesan optimis disampaikan. Setelah Presiden Prabowo Subianto menerima para Menteri Kabinet Merah Putih bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61 itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61. Dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menunjukkan kenaikan. Dari 5,39% menjadi 5,61%. Bukan sekedar angka, tapi sinyal bahwa Indonesia sedang bergerak menuju fase baru. Fase di mana ekonomi tidak lagi hanya bertahan, tapi mulai melaju lebih cepat. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang gak lama lagi akan diumumkan ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Pemerintah menilai akselerasi ini menjadi hasil dari serangkaian kebijakan yang terus didorong. Dari stimulus ekonomi, penguatan likuiditas, hingga koordinasi erat dengan Bank Sentral. Semua dilakukan agar pertumbuhan tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar menyentuh kehidupan rakyat. Pemerintah pun menyiapkan langkah lanjutan. Stimulus baru akan digulirkan untuk menjaga daya gerak ekonomi pada triwulan kedua tahun ini. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan harus terus dijaga agar keyakinan publik tetap kuat. Di tengah tekanan dunia, Indonesia tidak boleh goyah. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan strategi besar untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Salah satunya dengan menerbitkan Panda Bonds di Tiongkok. Langkah yang dinilai akan memperluas sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Kedua, untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Ini bukan sekedar kebijakan teknis, tapi bagian dari upaya besar
untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih tahan terhadap guncangan global. Di saat banyak negara masih mencari arah, Indonesia memilih untuk terus melangkah dengan keyakinan bahwa masa depan ekonomi bangsa tidak boleh berjalan di tempat. Pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Dan tentunya jangan lupa untuk kembali menyimak Jendela Istana esok hari di waktu yang sama. Saya Habib Wijaya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.